Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua, tapi kita baru membahas materi pada pertemuan kali ini. Nah, kemarin kan sudah Ibu jelaskan mengenai bab 1, itu apa? Nah, bab 1 itu berarti mengenai bab sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat zat hanya bergantung pada jumlah zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Nah, sebelumnya kita mempelajari dulu mengenai molalitas dan fraksi mol. Sebelum masuk ke molalitas, ingat-ingat dulu. Dulu kita pernah mempelajari yang namanya molaritas ini. Molaritas simbolnya adalah M besar, di mana M besar sama dengan N per V. N adalah jumlah mol, sedangkan V adalah volume larutan. Jadi molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ingat-ingat lagi, N, jumlah mol. Mol rumusnya adalah massa per mR atau massa molekuler relatif. Berarti ini bisa diuraikan massa per mR kali 1000 per mililiter larutan. Selanjutnya, molalitas. Ingat, molalitas itu M kecil, molaritas itu M besar. M besar, bedanya yaitu kalau molaritas adalah dalam larutan liter, tapi kalau molalitas yaitu dalam kilogram massa pelarut. Rumusnya hampir sama, M kecil sama dengan N per P. N adalah jumlah mol, sedangkan P adalah massa pelarut dalam kilogram. Ini bisa dijabarkan lagi menjadi gram atau massa per mR kali 1000 per gram pelarut. Sama dengan uraian tadi, dalam hal ini kalian harus bisa membedakan zat terlarut, larutan, dan zat pelarut. Zat terlarut itu adalah zat yang lebih sedikit. Misal, Ibu mempunyai larutan gula. Larutan gula itu artinya dalam satu wadah itu adalah sebuah larutan. Ya, gula, di dalamnya ada gula dan airnya. Sedangkan zat pelarut itu adalah gulanya dan zat terlarut adalah airnya. Bisa membedakan kan? Misal contoh soal, berapakah molalitas larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa, mR-nya adalah 180. Nah, dalam 100 gram larutan glukosa 12% terdapat, artinya itu glukosanya 12%. 12% itu adalah 12 per 100. Massa glukosanya berarti 12 per 100 kali larutan. Massa larutan 100 gram. Didapat hasil 12 gram. Massa air atau pelarut yaitu massa larutan dikurangi massa zat pelarut, zat terlarut. Ini glukosa itu terlarut sama dengan 88 gram. Nah, jumlah mol glukosa yaitu massa per mR ini. Massanya 12 gram, mR-nya 180, didapat hasil 0,067. Terus massa pelarutnya 88. Gram dijadikan kilogram jadinya 1000, berarti 0,088. M sama dengan N per P. N-nya sudah didapat, P-nya sudah didapat, tinggal dimasukkan ke rumus, didapat hasil 0,76 mol per kilogram. Fraksi mol. Fraksi mol sangat penting kalian kuasai karena untuk selanjutnya kita akan menghitung beberapa rumus menggunakan fraksi mol. Jadi kalau fraksi molnya masih belum paham, nanti bisa tanya ke Ibu lewat Google Classroom, bisa secara pribadi juga bisa lewat chat. Fraksi mol itu menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Nah, ini A itu adalah zat pelarut, sedangkan B adalah zat terlarut. Jadi fraksi mol zat pelarut ditambah fraksi mol zat terlarut itu jumlahnya 1. Misal diketahui XA atau jumlah mol zat
XA atau fraksi mol zat pelarut itu 0,25, artinya XB-nya adalah 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,75. Artinya fraksi mol zat terlarut adalah 0,75. Nah, ini untuk mencari fraksi mol. Fraksi mol zat pelarut sama dengan mol zat pelarut per mol zat pelarut plus mol zat terlarut. Begitupun dengan XB atau fraksi mol zat terlarut sama dengan NB per NA plus NB. Cara mengingatnya itu cukup mudah. Ini jika yang dicari adalah pelarut, fraksi mol pelarut, yang di atas juga molnya pelarut. Kalau yang dicari adalah terlarut, maka yang di atas ini adalah juga terlarut. Sedangkan yang di bawahnya sudah pasti bahwa itu adalah Na plus NB. Nah, Na plus NB, jumlah dari mol zat pelarut plus terlarut. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai penurunan tekanan uap larutan. Penurunan tekanan uap larutan. Sekarang Ibu tanya, larutan itu menurut kalian harus terdiri dari satu zat saja atau lebih dari 2 zat atau gimana? Tadi udah Ibu jelaskan ya, bisa disimpan sendiri. Terus tekanan uap jenuh. Tekanan uap suatu zat akan bertambah jika suhu dinaikkan. Zat yang memiliki gaya tarik-menarik antar partikel relatif besar akan sukar menguap. Sedangkan zat yang memiliki gaya tarik-menarik antar partikel relatif lemah berarti mudah menguap dan mempunyai tekanan uap yang relatif tinggi. Pada kalimat pertama, kita perhatikan dulu. Zat yang mengalami gaya tarik-menarik antar partikel relatif besar. Misal, Ibu punya partikel X sama partikel Y, XY. Partikel X dan Y itu ikatannya sangat kuat. Artinya, dia tidak mudah terpisahkan. Berarti dia tidak mudah menguap. Jadi, tekanan uapnya pun rendah. Sedangkan kalimat kedua, zat yang memiliki gaya tarik-menarik antar partikel lemah, berarti mudah menguap. Artinya, misal partikel X dan Y itu gandengannya ikatannya sangat lemah. Mudah enggak kalian lepaskan? Kan mudah sekali, artinya mereka mudah lepas untuk menguap. Yang menyebabkan tekanan uap larutan itu menjadi lebih besar. Nah, ini tekanan uap larutan. Misal, Ibu punya tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan. Lebih besar yang mana? Apabila pelarut murni tersebut ditambahkan sejumlah zat terlarut, maka bagaimanakah keadaannya tekanan uap larutan tersebut? Jika dalam suatu wadah terdapat pelarut murni misalnya, terus dilarutkan zat terlarut yang tidak mudah menguap atau non-volatil, maka di dalam wadah tersebut bukan hanya partikel pelarut, tapi juga ada partikel zat terlarut. Oleh karena itu, partikel pelarut di permukaan akan semakin sedikit, sehingga laju penguapannya akan berkurang. Akibatnya tekanan uap larutan akan lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut murninya. Sehingga selisih atau delta P itu adalah P0 pelarut dikurangi P0 larutan, karena P0 pelarutnya lebih besar daripada P0 larutannya. Nah, ini didapatkan rumus P larutan sama dengan P pelarut sama dengan X pelarut kali P0 pelarut. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.